Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qaili fi muhkami kitabihi wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke dada 3 kali dan mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, rahu Ahmad. Takwa ada di sini, takwa ada di sini, hadis riwayat Ahmad. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik, sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharapkan, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara, yang artinya di hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Saudaraku seiman rahimakumullah, oleh karenanya mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala
dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk ketaatan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Yang artinya, padahal mereka tak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Masyurul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana agna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'i ghairi tarkuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Yang artinya, aku tidak akan menerima tujuan lain dalam beramal barang siapa melakukan suatu amal perbuatan yang memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita melakukan sesuatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharap pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal perbuatan tersebut. Jadi seorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak ada pahala sama sekali. Bahkan dia berdosa karena riyanya. Oleh karenanya, marilah kita introspeksi diri, kita awasi dan amati hati kita. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendirian, kita tidak mengiringnya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringnya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanyai diri kita, kenapa kita melakukan seperti itu. Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah orang banyak, diperpanjang sholat kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita, maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan hal itu. Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin agar dihormati oleh mereka? Apakah ini lebih kita sukai daripada ridho Allah Subhanahu wa taala? Padahal seluruh manusia adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Mereka tidak menciptakan manfaat maupun mudarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak akan menunda ajal kita dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati kita dari penyakit riya. Kita jadikan ridho Allah Sang Pencipta, kebaikan dan keburukan sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah dan yang kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sungguh kebaikan seluruhnya ada pada ridho Subhanahu wa ta'ala. Ketika majelis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majelis, maka sang nabi seorang penduduk Syam berkata pada Abu Hurairah, "Wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Hurairah berkata, "Iya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia, maka dia pun mengingatkannya. Dikatakan kepadanya, apakah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau
engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani, dan itu sudah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dan di posisi muka di bawah hingga terlempar ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahukan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, maka ia pun mengingatkannya dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran karenamu, ya Allah. Dikatakan kepadanya, kenyataannya engkau berdusta, kenyataannya engkau mempelajari ilmu agar dikatakan seorang ulama, engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan pandai membaca Al-Quran, dan ini telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan ke neraka. Begitu juga seorang yang telah dilapangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya dan Allah memberikan kepadanya seluruh jenis harta, maka ia didatangkan, diingatkan tentang nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengingatkannya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan jalan infak yang engkau anjurkan kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhomu, ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta, engkau lakukan ini agar dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilemparkan di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukanlah karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita diperintahkan akhlak, lakukanlah karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika kita mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajarkan karena Allah. Jika kita menaati Allah, maka kita taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan hal itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan lain, maka sia-sialah umur yang kita dan alangkah ruginya waktu kita. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi wa kafa, usalli wasallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli wafa. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghy was suyuba mukhtalifata wasya'idata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wal muslimina wal muslimina 'amah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله